Selamat berjumpa lagi. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat. Kembali dengan John Rubu Tutorial. Pada video ini saya secara khusus berbagi tutorial bagaimana cara membuat presentasi PowerPoint, tentu saja dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Di sini saya menggunakan Microsoft Office PowerPoint 2007. Sedangkan media yang saya gunakan di sini adalah laptop. Di dalam video ini saya menjanjikan beberapa materi untuk membuat presentasi PowerPoint itu sendiri. Dari materi membuat teks dalam area kerja PowerPoint. Kemudian kita belajar juga bagaimana mengedit teks, mengatur ukuran teks, memilih atau mengganti jenis huruf. Materi lainnya yang disajikan dalam video ini yaitu bagaimana menentukan warna background dari objek teks pada area kerja PowerPoint. Selain itu juga, masih di dalam video yang sama ini juga saya menyajikan tutorial bagaimana cara membuat transisi, baik pada transisi slide, kemudian juga transisi teks, dan pada bagian terakhir ya kita menyimpan project presentasi yang kita buat nanti. Nah, untuk tidak berlama-lama, mari kita mulai dengan tahap pertama. Pada langkah pertama di sini kita buka saja aplikasi Microsoft PowerPoint. Setelah dibuka maka tampilannya seperti ini. Di sini terlihat area slide-nya masih kosong. Dan pada area kerja di sini dibagi ke dalam dua bagian. Pada area pertama, ya kita bisa lihat di sini dipisahkan dengan kotak persegi panjang dengan garis putus-putus. Untuk bagian ini kita bisa tempatkan judul dari sebuah materi yang hendak kita sajikan. Kemudian pada area kerja yang kedua kita bisa tambahkan informasi lainnya. Lalu pada bagian kiri, ini merupakan tampilan slide pertama. Slide pertama dari area kerja yang tampil di layar laptop seperti ini. Nah, sekarang mari kita mulai dengan materi pertama kita. Kita akan menambahkan teks pada area kerja yang tampil di layar slide PowerPoint ini. Di sini saya sudah menyiapkan materinya di internet. Ini sebagai contoh saja teman-teman, supaya memudahkan kita untuk mengikuti alur tutorial ini, sehingga kita bisa mempraktekkan dari setiap tahap yang saya sajikan. Di sini saya coba siapkan materi dalam hubungan dengan seni musik. Sekarang saya coba ambil teks yang ini. Kita copy saja teks ini, kemudian kita siap untuk paste di slide, di area kerja slide PowerPoint di sini. Ketika tampilan hasil paste-nya melampaui area kerja, tidak perlu dikhawatirkan, kita tinggal mengurangi ukuran fontnya. Cara untuk mengurangi ukuran font dengan cara yang simple, kita tinggal blok teksnya, kemudian kita pilih pada ikon yang ini untuk mengurangi ukuran fontnya. Ya, contoh seperti ini. Setelah di copy teks yang tadi, kita kembali menuju area kerja slide PowerPoint dan kita pastekan teks yang tadi pada area kerja yang kedua di sini. Lalu kita cut pada bagian judul. Kita cut pada bagian judul pengertian seni musik di sini. Kemudian kita pastikan pada bagian area kerja yang pertama. Ya, seperti ini. Nah, sekarang mari kita fokus pada area kerja yang di sini sudah tertulis pengertian seni musik. Ini menjadi judul dari slide pertama ini. Kita lanjut pada bagian pengeditan teks ini. Di sini kita akan mencoba untuk mengganti jenis fontnya. Kemudian juga kita bisa mengatur ukuran fontnya. Nah, sekarang mari kita coba mengganti jenis font dari teks pengertian seni musik.
Caranya di sini kita blok teks yang ini, lalu kita menuju menu yang ini, kita pilih segitiga terbalik, lalu setelah diklik maka tampil berbagai macam jenis font. Teman-teman bisa pilih salah satunya. Dan sebagai contoh di sini saya memilih jenis font Algerian. Maka hasil dari teks pengertian seni musik yang tadi sudah berubah dengan font berjenis Algerian yang ini. Kemudian kita bisa atur teks ini dalam hubungan dengan ukuran fontnya. Kita bisa memperbesar fontnya dari teks yang ini atau mungkin mengurangi ukuran hurufnya. Dan caranya di sini kita menuju bagian yang ini. Pada menu yang ini kita bisa pilih, kita klik, maka di sini akan tampil angka yang menunjukkan font. Tadi di posisi 44, kita bisa pilih 48. Bisa pilih 48 atau lebih, contoh saja. Dan cara yang paling sederhana, kita bisa langsung menuju ikon yang ini. Pada ikon ini ketika kita klik maka hurufnya akan semakin besar, atau mungkin kita pilih ikon di sebelahnya pada bagian ini untuk mengurangi ukuran fontnya. Ya, seperti ini. Dan ketika teman-teman ingin memberi warna pada teks pengertian seni musik, teman-teman bisa menuju ikon yang ini, ikon huruf A, kemudian di bawahnya tampil warna. Dan cara untuk kita mengganti warna dari teks ini, kita pilih segitiga terbalik. Kemudian di sini tampil beberapa warna. Teman-teman bisa tentukan salah satu sesuai selera teman-teman. Misalnya di sini kita pilih warna ungu. Maka teks pengertian seni musik sudah berubah warna. Sekarang tampil dengan warna ungu. Kemudian pada area kerja yang kedua, di bawah ini, di sini terlihat bahwa teks ini melebihi dari area kerja. Untuk mengaturnya itu sangat sederhana sekali, tapi nanti pada bagian berikut. Karena pada tahap yang ini kita fokus pada bagaimana mengetik atau menambahkan teks pada area kerja dari slide. Dan juga kita akan mengatur ukuran huruf, demikian juga memilih jenis huruf, termasuk juga memberi warna pada teks. Ya, di sini kita bisa langsung praktik saja teman-teman. Karena teks ini dia melampaui dari area kerja. Itu artinya ukuran fontnya terlalu besar. Dan caranya di sini supaya bisa termuat di dalam area kerja, kita tinggal mengurangi ukuran dari teks ini. Caranya di sini kita pilih saja ikon yang ini untuk mengurangi font sehingga teksnya bisa tampil pada area kerja di bagian yang ini. Namun di sini kita bisa lihat ya hurufnya sangat kecil sekali. Ya, di sini teman-teman bisa lihat untuk teks yang kedua yang ada pada area kerja yang kedua di sini ya sudah termuat di dalam area kerja yang ini. Namun sudah pasti hurufnya terlalu kecil. Tapi untuk sementara kita abaikan itu dulu. Nah, setelah kita mengatur teks yang kedua pada area kerja yang kedua, sudah seperti ini, kita bisa lanjut dengan menentukan jenis fontnya jika teman-teman mau. Atau mungkin jika tetap jenis fontnya seperti ini, itu pun tidak perlu dipermasalahkan. Ini sangat tergantung dari selera teman-teman. Namun di sini tetap saya mempraktikkan bagaimana cara mengganti jenis font. Ya, kita kembali melakukan blok pada teks yang ini. Setelah di blok kita menuju menu jenis font dan kita pilih pada bagian ini tanda panah terbalik. Maksud saya tanda panah terbalik. Lalu kita
memilih salah satu jenis font yang tampil di layar laptop ini. Ya, misalnya seperti ini. Saya pilih huruf Bass Read Light. Ini sebagai contoh saja. Kemudian untuk teks yang ini tampil ukuran fontnya 12. Ini bisa dilihat di menu yang ini. Nah, sekarang kita bisa tambahkan ukuran fontnya. Caranya kita lakukan sama seperti di awal tadi. Kita pilih pada menu yang ini, lalu kita klik dan klik terus sampai kita merasa teksnya sudah bisa memenuhi area kerjanya. Namun di sini ya masih kelihatan teksnya lebih panjang karena fontnya mungkin masih terlalu besar, dan kita kurangi saja. Ya, misalnya di angka 13. Di sini kita bisa ketik saja angka 13. Lalu kita enter. Ya, contohnya seperti ini. Dan kita lanjut dengan memberi warna pada teks yang ini. Kita menuju ikon yang ini. Kita pilih segitiga terbalik, lalu pilih saja warna apa saja sesuai selera. Saya beri contoh saja di sini, saya pilih warna ya biru gelap ini. Maka hasilnya seperti ini. Langkah berikutnya kita melakukan pengeditan dari teks yang ada di area kerja di slide pertama ini. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Kita perlu melakukan pengaturan pada area kerja yang di sini. Area kerja yang pertama ini bisa kita atur, kita bisa menggesernya ke posisi di atas dari slide pertama ini. Bahkan kita bisa memperbesar atau memperkecil ukuran area kerjanya. Kita mulai dengan mengatur atau menggeser area kerja yang ini. Dan caranya di sini kita klik sampai muncul garis putus-putus seperti ini. Kemudian kita tempatkan kursor pada garis putus-putus di atas sampai muncul ikon begini. Kemudian kita klik dan tahan lalu menggesernya. Ya, menggeser ke posisi mana saja sesuai selera teman-teman. Tapi di sini ya kita geser ke posisi atas seperti ini. Nah, sekarang ketika kita ingin memperkecil area kerja, caranya masih dalam posisi tampil garis seperti ini. Kita bisa mengatur sama seperti tadi, kita tempatkan kursor pada garis di sini sampai muncul anak panah terbalik seperti ini. Kemudian kita klik dan tahan lalu menggesernya. Ini untuk mengurangi area kerja. Kemudian kita menuju teks yang kedua. Pada teks yang kedua ini kita perlu memperhatikan dengan cermat. Di sini sesungguhnya kita perlu memperluas lagi area kerjanya. Kita bisa geser ke kiri, ke kanan, bisa ke atas, bisa juga ke bawah. Sekarang kita mulai dengan menggeser ke atas. Caranya sama seperti tadi, kita tempatkan kursor ya di posisi garis. Karena kita geser ke atas, kita tempatkan garis di atas. Kemudian ketika muncul anak panah terbalik seperti ini, kita klik dan tahan lalu menggeser ke atas seperti ini. Maka di sini tampilannya sudah semakin luas area kerjanya. Kemudian kita juga bisa mengatur marginnya. Ya, untuk bagian kiri ini kita bisa geser lagi. Ya, jika perlu. Jika tidak, pada posisi seperti ini pun sudah bagus. Namun di sini tetap kita praktek bagaimana cara mengatur memperluas area kerja pada slide supaya bisa kita ketahui caranya. Dan kembali kita lakukan cara yang sama seperti tadi, kita tempatkan kursor pada area garis karena kita mau memperbesar area kerja ke kiri. Kita tempatkan kursor pada garis bagian kiri sampai muncul anak panah terbalik seperti ini. Kemudian kita klik dan tahan lalu geser ke samping seperti ini. Ya, kita bisa cukupkan sampai sini atau bisa saja kita sedikit melebihi sampai keluar area slide.
itu bisa dengan mempertimbangkan bahwa di sisi kanan itu masih ada area yang kosong. Ya, ketika kita perhatikan untuk area kerja di sini dengan garis yang tampil seperti ini, untuk bagian kiri itu sudah di luar area slide. Sementara pada bagian kanan itu masih luas. Dan caranya kita tinggal menggeser area kerja yang ini. Kita bisa menggunakan anak panah saja atau langsung geser dengan menggunakan mouse. Ya, kita bisa menggunakan dengan anak panah saja menggeser ke kiri atau ke kanan. Dan dalam konteks ini kita geser ke kanan. Kita juga bisa menggeser ke bawah lagi. Kita bisa menggunakan anak panah ke bawah di laptop kita seperti ini. Nah, teman-teman, untuk membuat teks atau menambahkan teks dan sistem yang tadi copy paste atau kita ketik manual saja pun bisa. Caranya sudah kita lewati dan kita sampai pada pengaturan jenis font sampai dengan ukuran font, dan bahkan kita juga mengatur atau menyeting area kerja. Namun ketika kita lihat tampilan slide pertama ini setelah kita tambahkan teks, kelihatan biasa saja. Kelihatan begitu sederhana, kurang menarik. Nah, sekarang untuk bagian yang kedua, untuk materi kedua kita menentukan warna atau motif background dari objek teks. Misalnya pada bagian pertama sini kita perlu ganti backgroundnya. Di sini polos saja, putih polos. Kita bisa ganti background dengan warna apa saja. Kemudian pada area kerja yang kedua kita pun bisa mengganti backgroundnya. Nah, sekarang kita kembali ke area kerja yang pertama. Cara untuk mengganti background sangat sederhana. Dan di sini kita mulai dengan mengklik pada area kerja yang pertama sampai muncul kotak persegi panjang dengan garis putus-putus seperti ini. Kemudian kita menuju menu Quick Style di sini. Kita klik pada menu Quick Style. Nah, setelah diklik, tampil beberapa warna seperti di layar ini. Teman-teman bisa pilih salah satunya. Bisa pilih warna apa saja, atau mungkin tanpa warna, melainkan garis pinggir saja. Misalnya pada bagian atas ini, garis pinggir berwarna hitam, atau biru, atau merah, atau warna lainnya. Ketika kursor kita menuju pada salah satu latar, salah satu warna di sini, maka teman-teman bisa perhatikan pada bagian ini bisa tampil perubahannya sesuai posisi kursor. Misalnya sekarang posisi kursor di black yang di sini, maka bagian area kerja yang pertama juga tampil berubah. Ini sebagai preview saja. Nah, sekarang kita tentukan salah satu warna. Misalnya kita pilih warna biru muda yang ini. Caranya kita tinggal klik saja pada warnanya. Nah, di sini sudah tampil background dari objek teks pada area kerja yang pertama. Ini sudah kelihatan. Nah, sekarang kita perlu cermati lagi, kita perlu perhatikan baik-baik. Untuk teks pengertian seni musik di sini kelihatan rata garis pinggir bagian atas. Kita bisa mengaturnya untuk posisi di tengah dari area kerja yang ini. Dan caranya di sini kita blok, lalu kita pilih align text pada menu align text di atas ini. Kita pilih, lalu kita pilih middle. Nah, di sini middle-nya sudah aktif. Maka di sini coba kita pakai enter saja. Maka ini kurang lebih tampilan teks pengertian seni musik, tampil satisfied pada posisi di tengah. Nah, sekarang kita menuju area kerja yang kedua dengan teks yang panjang ini.
yang kurang lebih menjelaskan tentang pengertian seni musik di atas. Namun di sini kita abaikan teks atau redaksi seperti apa di dalamnya, karena fokus kita hanya bagaimana kita menyiapkan bahan presentasinya. Kita di bagian area kerja yang kedua. Nah, sekarang kita mulai dengan mengganti background-nya. Ketika sudah diklik pada area kerja yang ini sampai muncul garis putus-putus seperti ini, kita kembali menuju Quick Style, lalu kita pilih salah satu warna, dan tentu saja itu sesuai dengan selera kita. Entah mau warna sama seperti tadi ataupun warna lainnya, itu sangat tergantung dari selera teman-teman. Namun ya saran saya kita perlu memilih warna yang matching dengan warna yang lainnya. Maksud saya di sini ya paling tidak matching dengan background pada area kerja yang pertama, sehingga kelihatan menarik. Ya, contoh seperti ini. Nah, sekarang kita masih di area kerja yang kedua. Di sini kalau kita perhatikan ya masih sangat luas sekali area yang kosong pada bagian bawah ini. Dan teksnya di sini itu ukuran fontnya terlalu kecil. Kita bisa tambahkan ukuran fontnya. Cara untuk menambah ukuran font kita kembali ingat di langkah-langkah sebelumnya. Namun di sini kita praktek saja. Caranya kita blok secara keseluruhan teks ini, kita blok, kemudian kita ya menuju ikon yang ini, kita klik ya sampai muncul perubahan seperti ini. Kita klik ikon ini, itu maksudnya untuk menambah ukuran font. Ya, seperti ini. Dan jika kita ingin mengganti ukuran, maksud saya kita ingin mengganti jenis font, ya kita kembali menuju menu yang di sini. Kita pilih ini, kemudian kita tentukan salah satu jenis font. Ya, ini sebagai contoh. Dan kita perhatikan ya, lagi-lagi teks di sini masih melebihi area kerja. Kita bisa mengurangi ukuran font atau mungkin kita perhatikan ya mungkin kita bisa geser lagi, memperluas area kerjanya. Kita geser ke bawah lagi seperti ini. Ya, sehingga teksnya tidak melampaui area kerja pada bagian yang kedua. Nah, seperti ini. Ini teksnya sudah termuat di dalam area kerjanya. Kemudian kita perlu mengatur teksnya supaya bisa tampil rapi untuk margin kiri maupun margin kanan. Dan caranya di sini ya kita blok saja teksnya, kemudian kita pilih yang ini, Justify ini, ya. Kita pilih ikon yang ini, maka sudah tampil teksnya di margin kiri maupun margin kanan ya rapi. Dan misalnya kita mau membuat perbedaan supaya tidak kelihatan ramai atau terlalu padat, kita bisa ya buat teksnya dengan bentuk paragraf. Misalnya untuk kalimat pertama ya kita tab saja 1 atau 2 kali. Kemudian mungkin di bagian yang kedua ini kita tab juga untuk membuat paragraf, dan ya lagi-lagi tujuan supaya bisa membuat tampilannya semakin menarik. Maka hasilnya seperti ini. Ini sangat sederhana sekali. Dan ya kita juga harus perhatikan mungkin untuk area kerja yang pertama itu kelihatan tidak begitu rapi,
Karena kalau bagian kanan kelihatan sama rata dengan area kerja yang kedua, sementara bagian kiri tidak. Kita bisa mengaturnya untuk bisa tampil sejajar dengan area kerja ini bawah, untuk garis margin kirinya kelihatan rata. Maka sekarang kita bisa lihat hasilnya sudah seperti ini. Kemudian kalau kita ingin menambah teks lainnya, kita harus melakukan atau kita harus membuat slide baru. Kita tidak bisa langsung kerja di sini. Dan cara untuk membuat slide baru, kita tempatkan kursor pada bagian slide pertama ini di sisi kiri. Kita klik kanan lalu pilih new slide. Ya, tampil seperti ini. Nah, sekarang kita mungkin tambah teks lainnya. Ya, lagi-lagi di sini tujuannya sebagai contoh. Dan tentu saja ya teks lain itu ya sesuai dengan materi presentasinya. Cakupan keluasan materi presentasinya. Dan ini sebagai contoh saja. Di sini saya tambahkan slide baru, slide kedua. Lalu menuju referensi yang tadi, saya coba ambil yang ini. Coba ambil ya materi yang ini, fungsi-fungsi seni musik. Misalnya sebagai saya ambil fungsi-fungsi seni musik. Dan di sini ya coba ambil cukup 2 atau 3 sebagai contoh saja. Atau kita ambil 4. Kita copy. Ya, di sini copy maksudnya kita bisa lakukan dengan cara tekan tombol Ctrl lalu diikuti dengan C, Ctrl C untuk mengcopy. Kemudian kita menuju slide presentasinya. Kita pastikan saja pada bagian yang kedua. Ini caranya sama seperti tadi. Selanjutnya, untuk menempati pada area kerja yang pertama, pada bagian judul ya kita copy saja ini, fungsi musik, ya kita cut saja, lalu kita tempatkan di atas. Kita paste di atas saja untuk bagian judul, fungsi-fungsi musik. Kemudian pada bagian yang di bawah sini kita abaikan saja. Sebentar kita lakukan pengeditan. Nah, teman-teman, untuk slide kedua, jika tujuan kita untuk mengatur atau mengedit teks ini dengan beberapa tahap yang sama seperti di atas, ya caranya tinggal lakukan sama seperti di atas. Namun di sini kita coba mempraktekannya. Ya, lagi-lagi untuk slide kedua. Kita mulai dengan area kerja yang pertama pada slide kedua. Pada bagian judul di sini teksnya fungsi musik. Kita bisa langsung memilih background atau mungkin ganti jenis fontnya, itu bisa saja. Di sini sebagai contoh ya kita mulai dengan
kita tentukan backgroundnya. Kita pilih Quick Style ya untuk membuat background objek teks. Kita pilih Quick Style. Kemudian kita bisa pilih warna yang sama seperti sebelumnya tadi, warna biru pada bagian judul, atau mungkin warna yang lainnya. Ini sebagai contoh saja, kita pilih saja warna ungu ini. Kemudian kita lanjut dengan mengatur jenis font dari teks yang ini. Dan caranya sama seperti tadi. Kita pilih menu yang ini, kemudian pilih font apa saja. Ya, contoh saja di sini Algerian juga. Kemudian kita lanjut dengan menempatkan teks ini supaya posisi di tengah-tengah dari area kerja yang pertama. Pada area kerja yang ini, kita pilih menu Align Text, lalu pilih middle. Namun di sini middle-nya sudah aktif, berarti tidak bisa lagi, tidak akan berubah. Tinggal kita klik saja kursor, atau kita tempatkan saja kursor sebelum huruf F di sini, di bagian awal, lalu kita enter. Maka sekarang kelihatan sudah di tengah-tengah dari area kerja yang pertama untuk teks fungsi-fungsi musik. Jika teman-teman ingin memberi warna pada teks yang ini, juga kita bisa lakukan dengan cara yang sama seperti tadi. Ya, kita pilih ikon objek A di sini dengan pilihan warna, lalu kita klik saja, kemudian tampil beberapa warna di sini untuk menentukan warna teks. Contoh saja di sini ya menggunakan warna biru, ya biru sedikit kehitam-hitaman. Kemudian kita lanjut ke teks yang kedua. Fungsi musik di sini ya ada 4. Namun kita perhatikan ini agak kelihatan ramai. Nah, sekarang caranya kita hapus saja paragraf bullet di sini. Ini bagian pengeditan, supaya ketika berhadapan dengan ini, teman-teman tidak perlu ragu. Ketika berhadapan dengan situasi seperti ini, teksnya yang ramai pada area kerja di slide, akan mudah bagi kita untuk mengatasinya dalam proses pengeditan. Nah, sekarang kita coba mengedit fungsi musik. Fungsi yang pertama di sini, fungsi musik sebagai ungkapan emosional. Kita coba menambah ukuran fontnya untuk menunjukkan pembeda dari penjelasan. Kemudian pada penjelasan di bawah kita perlu mengaturnya supaya rapi. Ya, di sini kita coba perhatikan untuk area kerja yang kedua sini, ya ini sudah hampir pas untuk teks dan area kerja. Jadi ini mungkin kita harus tambah 1 slide lagi. Ini kita langsung praktek saja. Untuk fungsi musik di sini ada 4. Sebagai contoh ada 4. Kita bagi saja 4 ini ke dalam 2 slide. Nah, sekarang ya caranya kita kembali menuju bagian yang ini, kita klik kanan lalu pilih duplikat slide. Sekarang 2 slide ini ya tampilannya sama, isinya sama. Nah, sekarang maksud saya di sini ya kita tinggal pilih slide pertama, lalu untuk jenis musik, fungsi musik yang ke-3 dan 4 kita cut saja. Ya, supaya sisa 2, sehingga secara otomatis ya kurang lebih ada perubahan. Sehingga secara
otomatis nanti teks di sini mengalami perubahan. Contoh seperti yang tampil pada slide yang kedua ini. Lalu kita langsung saja ke slide ketiga. Kita cut pada poin 1 dan 2. Ya, contoh seperti ini. Nah, sekarang kita kembali menuju slide. Nah, sekarang kita kembali menuju slide kedua. Fungsi-fungsi musik di sini untuk fungsi pertama dan kedua. Kita bisa melakukan pengeditan di sini. Fungsi pertama, fungsi kedua. Nah, di sini kita bisa atur ratakan, ya, membuat teks ini tampil rata, baik di margin kiri maupun margin kanan. Kita bisa klik pada area teksnya, kemudian kita pilih justify. Seperti ini. Kemudian yang kedua juga kita tinggal pilih menu yang sama. Ya, maka tampil seperti ini. Ini kurang lebih tampilan slide ketiga yang menjelaskan tentang fungsi-fungsi musik. Kemudian kita lanjut ke slide ketiga, masih pada materi fungsi-fungsi musik. Kita melakukan pengeditan seperti ini. Fungsi ketiga, kemudian fungsi keempat. Kemudian kita bisa atur teksnya supaya bisa rapi pada margin kiri dan kanan. Caranya sama seperti di atas, kita klik pada bagian teks di sini, lalu kita pilih saja justify. Maka tampil seperti ini. Ketika teman-teman ingin menambahkan teks lainnya, katakan materi presentasinya masih luas, masih ada lagi, ya tentu saja di sini teman-teman bisa lakukan dengan teman-teman tambahkan slide baru. Caranya sama seperti sebelumnya tadi, kita klik pada area yang kosong di bawah dari slide terakhir, kemudian pilih new slide. Atau mungkin ketika ada satu slide-nya, ketika slide-nya sama untuk bagian-bagian tertentu, supaya tidak mengulangi, ya teman-teman bisa lakukan dengan cara menduplikat slide-nya. Caranya tinggal klik pada bagian slide, lalu pilih duplikat slide yang ini. Baik teman-teman, untuk materi menempatkan teks, mengetik teks, atau dengan sistem copy-paste, kemudian sampai pada tahap mengedit tadi, saya pikir sudah cukup. Ini sangat sederhana sekali. Supaya membuat kita mahir dalam membuat teks
dengan mengedit sampai membuat warna itu tinggal kita lakukan, ya tinggal melakukan sesering mungkin. Untuk materi berikutnya, kita setting pada bagian animasi. Kita atur animasi. Nah, sekarang kita mulai dari sisi tampilan slideshow. Untuk tampilan slideshow, maksud saya kita lebih dulu mengatur tampilan slide-nya supaya dia tidak kaku ketika berpindah dari slide yang satu ke slide yang lain. Nah, caranya di sini kita mulai dari slide pertama, kita klik slide pertama di sini. Kemudian kita menuju slideshow. Kita pilih menu slideshow di sini. Baik, untuk materi berikutnya, kita belajar bagaimana membuat animasi. Kita belajar bagaimana membuat animasi dari presentasi PowerPoint kita ini, dari slide, membuat animasi dari sisi slide atau mungkin dari sisi teks. Kita mulai pada tahap yang pertama, membuat animasi slide. Caranya di sini, untuk membuat animasi slide, kita pilih slide pertama, kemudian kita menuju menu animation di sini. Kita klik, lalu tampil beberapa bentuk animasi di sini. Teman-teman bisa pilih salah satunya. Atau mungkin mau lihat lebih banyak lagi, teman-teman bisa pilih saja pada bagian ini. Lalu tampil beberapa jenis animasi slide-nya. Teman-teman bisa pilih salah satunya. Contoh saya pilih yang ini. Lalu sebelum kita pindah ke slide kedua, kita bisa mengatur kecepatan pergeseran atau perpindahan slide-nya. Caranya di sini kita menuju menu kecepatan transisi. Ya, pada transition speed di sini kita pilih anak panah. Kita pilih segitiga terbalik, lalu bisa slow atau mungkin fast atau mungkin medium. Kita coba pilih slow saja. Nah, sekarang jika kita ingin mengatur animasi seperti ini pada setiap slide, teman-teman bisa pilih apply to all. Seperti ini. Lalu kita coba play. Coba play, kita mulai dari, kita pilih yang ini saja. Kita play slide. Ya, tadi tampilan slide-nya tidak kaku. Kita coba, kita ulangi lagi. Kita play lagi. Ya, itu dia tampilan slide-nya. Slide pertama bergerak dalam posisi seperti itu. Kita coba di slide kedua, ya seperti ini. Slide ketiga, slide keempat. Nah, sekarang semuanya bergerak sama persis untuk perpindahan setiap slide. Kenapa demikian? Karena kita memilih transisi untuk slide pertama dengan pilihan yang tadi, namun kita mengatur apply to all. Itu berarti transisi yang sama itu berlaku untuk setiap slide. Jadi untuk lebih variatif, kita bisa melakukan atau memberikan transisi. Kita bisa memberikan efek transisi itu masing-masing pada setiap slide-nya. Nah, caranya di sini ya, setelah slide pertama kita atur transisi,
Kita sudah pilih salah satu animasi, kita coba di slide kedua, kita pilih animasi yang lain lebih dulu. Kita coba pilih animasi yang ini, kemudian kita atur kecepatan transisinya ya slow juga. Lalu slide ketiga, kita pilih animasi yang lain juga. Kita coba yang ini. Lalu coba cek pada transition speed, slow juga. Nah, sekarang sampai pada titik ini kita coba play dulu. Iya, ini slide ketiga. Kita kembali slide kedua. Dan ini slide pertama. Ya. Ya, ada tampil variatif atau ada sedikit perbedaan dari animasi setiap slide. Ya, untuk kembali ke area kerja kita escape saja. Jika teman-teman ingin memberi efek suara untuk setiap slide, katakan ketika teman-teman ingin memberi efek suara untuk pergantian atau perpindahan slide, caranya di sini ya kita juga mulai dengan slide pertama, kita klik. Lalu pada transition sound di sini kita pilih. Kita klik pada segitiga terbalik pada menu no sound di sini. Maksud saya pada menu transition sound. Lalu kita pilih salah satu. Coba. Oke, sebagai contoh saja, kita pilih saja salah satu sound. Kemudian slide kedua kita bisa ganti dengan sound yang lainnya. Caranya sama seperti tadi. Kita menuju transition sound, lalu pilih pada ikon segitiga terbalik. Kemudian tentukan jenis soundnya. Begitupun kita coba di slide ketiga. Kita klik pada slide ketiga, lalu menuju menu yang ini. Kemudian pilih saja salah satu. Salah satu sound. Pada bagian terakhir, untuk menu pembelajaran kita pada video ini, di sini saya sajikan juga bagaimana cara membuat animasi pada teks. Bagaimana cara kita membuat animasi pada teks tadi pada slide. Supaya semakin variatif tampilan dari setiap teks dalam masing-masing slide. Kita coba pada slide pertama. Nah, sekarang supaya tampilannya sedikit unik, kita bisa atur animasinya. Namun sebelum itu, kita coba play sekali lagi untuk melihat bagaimana perpindahan dari slide yang satu ke slide yang lain. Kita coba play dulu. Kita mulai dari sini, slide show, lalu from beginning. Ya, seperti ini. Setiap teks langsung tampil. Teks pada setiap slide langsung tampil pada saat yang bersamaan. Di sini berkesan kaku dan
Ya, misalnya presentasi kita dan misalnya kita ingin membuat presentasinya itu dengan tujuan melibatkan peserta untuk aktif dalam mengikuti presentasinya, kita bisa menyembunyikan atau menunda tampilan bagian-bagian tertentu pada setiap teks. Nah, untuk hal ini kita langsung praktik saja. Mari kita mulai dengan slide pertama. Kita coba di slide pertama. Nah, caranya di sini untuk membuat animasi, kita lakukan dengan tahapan blok. Misalnya pada bagian judul di sini kita blok. Kemudian kita menuju menu animasi di sini. Kita pilih menu animasi lalu pilih custom animation di sini. Kita pilih yang ini, kemudian pada bagian kanan di sini kita pilih add effect. Kemudian pilih entrance. Lalu teman-teman bisa pilih more effects untuk melihat efek mana saja. Dan untuk melihat hasil dari setiap efek ya nanti bisa teman-teman play setelah dipilih. Namun di sini ya saya pilih saja yang biasa saya gunakan. Kembali kita menuju add effect. Lalu entrance, kemudian saya pakai yang ini dulu untuk bagian judul, color typewriter. Setelah dipilih efek animasinya, nanti efeknya tampil, efek pertama tampil pada bagian pertama di sini. Nah, sekarang kita coba bagian yang kedua. Kita praktik dulu nanti lihat hasilnya. Di sini ada dua paragraf untuk teks penjelasan tentang pengertian seni musik. Saya beri contoh di sini ya, kita buat efek tampilan teksnya. Kita blok paragraf pertama. Cukup di paragraf pertama. Kemudian kita langsung menuju add effect karena di sini sudah aktif custom animation. Kita langsung menuju di sini add effect lalu pilih entrance juga. Kemudian fly in misalnya. Kita pilih lalu di sini tampil beberapa item. Di sini tampil beberapa item untuk speednya, kemudian untuk arah tampilan teksnya. Di sini from bottom, itu artinya nanti teks ini bergeraknya dari bawah. Ya, kita coba saja ganti dari, kita klik saja di sini untuk menentukan variasi arah pergerakan teks. Misalnya dari top left, contoh saja. Atau mungkin yang lain terserah teman-teman. Lalu untuk kecepatannya teman-teman bisa pilih dari very slow sampai very fast. Contoh saja fast. Nah, kemudian pada teks kedua kita tidak buat. Nanti kita bisa lihat perubahannya. Kemudian kita lanjut. Kita coba di, ya yang ini. Kita coba di slide kedua. Pada bagian judul kita tidak perlu membuat efek animasinya. Kita langsung pada bagian yang ini. Misalnya langsung pilih scroll in
Lalu from bottom very slow kita ganti dengan fast. Kemudian yang ini pada teksnya kita blok, lalu kita pilih juga add effect. Ya, ini agak terganggu sedikit. Kita pilih add effect. Sama seperti tadi, coba grow and turn. Kemudian kita menuju yang ini lagi, item kedua. Ya, di sini mediumnya kita ganti fast saja. Kemudian untuk penjelasannya kita juga blok, lalu add effect, kemudian entrance, lalu spiral shake for example, sebagai contoh saja. Nah, kita cukup dulu. Sekarang kita coba play, kita melihat tampilan slide-nya. Dari sisi animasi teks, kita langsung saja play secara keseluruhan. Kita pilih yang ini. Kita dari awal. Ya, kita ulangi. Kita dari sini slideshow, kita pilih dari awal saja. Nah, sekarang teman-teman, untuk beberapa teks tidak tampil. Itu karena efek animasi tadi. Ini sangat menarik. Misalnya kita menggugah peserta dengan pertanyaan, maka akan semakin menarik ketika teksnya belum tampil. Tampilannya mungkin belakangan supaya membuat semakin menarik presentasinya. Dan cara untuk menampilkan teks, kita klik. Ya, ketika diklik maka akan tampil teks. Ini contoh teks yang pertama tadi kita buat efek animasinya. Maka setelah diklik baru dia tampil. Dan di sini kalau kita menggunakan presentasi PowerPoint dengan alat pointer, maka akan semakin menarik lagi penampilannya. Nah, ini tampilan untuk teks penjelasannya. Ya, ini efek animasi sudah dibuat. Dia juga hilang, kemudian tampil ketika diklik, dan pergesernya dari top left. Kurang lebih seperti itu. Sementara paragraf kedua tidak kita tentukan efeknya, maka dia seperti itu. Tetap langsung tampil. Kemudian kita ke slide kedua. Kalau masih ingat, tadi tidak dibuat efek pada judulnya, fungsi-fungsi musik di sini tidak dibuat efek. Kita buat efeknya mulai dari fungsi musik pertama seperti ini. Misalnya, ya di sini sebagai contoh kalau kita mau membuat umpan balik kepada peserta, ya katakan kita tanya fungsi musik sebagai ungkapan emosional. Siapa yang mau menjelaskan seperti apa bentuknya atau modelnya, atau berikan contohnya. Ya. Setelah dijawab baru kita tampilkan penjelasan teoritisnya seperti ini. Nah, kemudian pada bagian yang kedua, ada yang tahu fungsi musik selain fungsi musik sebagai ungkapan emosional? Ya, mungkin dari jawaban mereka ada pada teks yang sudah kita siapkan dalam presentasi PowerPoint kita. Ya, yang kedua misalnya di sini sebagai nilai estetis dan sebagainya. Ya, di sini penjelasannya, kita klik baru tampil. Kemudian masuk pada fungsi musik ketiga. Namun di sini kita tidak melakukan penentuan efek animasinya, maka dia langsung tampil. Yang berikutnya, pada bagian terakhir, ketika teman-teman sudah merasa cukup materi yang disiapkan dalam PowerPoint,
Ketika sudah merasa pas, sudah cukup, maka kita lakukan tahap terakhir, yaitu menyimpan proyek ini. File kerja presentasi ini kita perlu menyimpannya. Dan cara untuk menyimpan dokumen proyek ini, kita menuju menu yang ini. Lalu kita pilih Save As. Kita pilih menu Save As saja, kemudian kita tentukan lokasi penyimpanan. Kita tentukan lokasi penyimpanan proyek tadi, misalnya di picture. Kita beri nama apa saja, yang penting mudah untuk diingat. PPT contoh. Ya, ini lagi-lagi sebagai contoh juga. Kemudian kita pilih save. Demikian saja tutorial bagaimana cara membuat presentasi PowerPoint sederhana. Dengan beberapa materi tadi sudah disajikan. Semoga video ini benar-benar membantu teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dukung channel ini supaya semakin berkembang dan terus berkembang. Dengan cara klik like, comment, subscribe. Bila perlu, share ke media sosialnya teman-teman. Sampai jumpa.